Hai Andika, guys di sini. Kemarin kita sudah unboxing Sony Xperia One Mark II ini dan sekarang kita akan bahas lebih dalam karena menurut saya ini menarik banget. Menariknya kenapa? Karena ini adalah smartphone dengan Snapdragon 865 termahal yang pernah saya beli. Harganya hampir 23 juta rupiah. Jadi apakah 23 juta ini worth it untuk Sony Xperia One Mark II ini? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Kita bahas dari segi feel experience ketika saya gunakan dulu. Jadi entah kenapa saya merasa pede aja kalau saya menggunakan Sony Xperia One Mark II ini, karena menurut saya desainnya ini nggak mainstream, nggak seperti smartphone Android yang lain. Bahkan bisa dibilang di 2020 ini sulit sekali untuk membedakan antara smartphone mid-range ataupun smartphone flagship. Tapi Sony Xperia One Mark II ini tetap memberikan ciri khas dengan bodinya yang bisa dibilang kutilang atau kurus tinggi langsing dengan rasionya 21:9. Dan entah kenapa saya pede aja. Mungkin karena harganya yang lebih mahal dari iPhone 11 Pro Max yang pernah saya beli. Saya beli iPhone 11 itu dulu 20 jutaan dan ini 23 jutaan. Atau karena brandnya Sony. Jadi apakah tersuges karena mahal atau tersuges karena brandnya Sony? Tapi yang jelas saya merasa pede aja kalau saya bawa Sony Xperia One Mark II ini keluar. Untuk feel di genggamnya pun enak banget. Rasio 21:9-nya menurut saya nyaman kalau pas bales pesan dengan tangan saya yang satunya lagi megang sesuatu. Tapi kalau pas lagi gak pegang, tetap saya pakai dua tangan karena mungkin saya sudah terbiasa dengan HP yang layarnya lebar. Jadi walaupun ini 21:9 yang sebenarnya enak banget kalau misalkan digunakan dengan satu tangan untuk balas pesan, cuman karena mungkin sudah terbiasa dengan HP yang rasionya lebih lebar, jadi tetap biasanya saya juga pakai dua tangan. Kemudian untuk feel haptic feedbacknya juga beda banget dengan Sony Xperia 10 Mark II yang beberapa bulan lalu juga udah pernah kita review. Kalau di Sony Xperia 10 Mark II getarnya itu kerasa murah gitu. Jadi kayak semua bagian HP-nya itu getar. Sedangkan untuk di Sony Xperia One Mark II ini haptic feedbacknya hanya ada di tombol yang kita pencet. Jadi lebih kerasa fleksib dan lebih kerasa satisfying aja dibandingkan dengan yang getar semuanya. Kemudian dari segi build quality juga udah fleksib abis dengan Corning Gorilla Glass 6 di kedua sisinya. Jadi intinya kalau dipakai itu nggak minder lah kalau dibandingkan dengan flagship lain. Salah satunya adalah iPhone 11 Pro Max yang sama sekali saya nggak merasa minder. Dari segi performa pun juga udah high end banget lah dengan Snapdragon 865, RAM-nya 8GB, memori internal 256GB. Walaupun memang secara skor Antutu masih kalah kalau dibandingkan dengan Nubia Red Magic 5G yang pernah saya review. Dengan skor Nubia itu sekitar 600 ribuan, sedangkan Sony Xperia One Mark II ini masih di bawah 600 ribu. Tapi karena udah Snapdragon 865, game-game Android paling berat pun masih sangat nyaman untuk dimainkan. Kemudian untuk layarnya memiliki spesifikasi yang sesuai dengan slogan Sony biasanya, yaitu When Smartphone Meet TV. Rasio layarnya 21:9 dengan resolusinya 4K XDR dengan panel OLED, 1 billion color dan 643 ppi atau pixel per inch. Jadi udah padet banget. Apalagi layarnya juga memiliki opsi untuk creator mode, dimana ketika pengguna memilih opsi creator mode, profil gambarnya akan flat sama persis seperti di Sony Alpha Series. Karena gambar yang flat akan lebih mudah di grading ketika nanti editing. Kemudian juga ada fitur video image enhancement, dimana ketika pengguna mengaktifkan fitur ini, saturasi warna akan lebih pop up, lebih jelas dan juga lebih detail. Kemudian juga ada menu motion blur yang sepertinya hanya bekerja secara software. Karena menurut saya motion blur itu akan lebih optimal ketika layarnya memiliki refresh rate 120Hz. Sedangkan Sony Xperia One Mark II ini hanya memiliki refresh rate 60Hz. Beda banget motion blurnya ketika dibandingkan dengan OnePlus 8 Pro yang memang memiliki refresh rate layar 120Hz. Jadi menurut saya motion blurnya Sony Xperia One Mark II ini
hanya secara software nggak sebagus di OnePlus 8 Pro yang memang secara software juga iya, secara hardware memang juga udah 120 Hz. Dengan spesifikasi layarnya yang menurut saya udah high end banget, kecuali refreshernya yang masih 60 Hz, sayangnya layar dari Sony Xperia One Mark II ini nggak seperti OnePlus 8 Pro ataupun flagship lain. Karena kalau misalkan flagship lain meskipun layarnya 4K tapi bisa diatur untuk screen resolusinya. Jadi kita bisa atur di 4K, bisa kita turunkan di 2K, atau kita bisa turunkan di Full HD. Sementara untuk Sony Xperia One Mark II ini nggak bisa, jadi stuck di layar yang 4K. Sedangkan untuk baterainya di GSM Arena terbacanya atau terdaftarnya itu 4000 mAh, sedangkan di device software checking seperti device monitoring seperti AIDA, CPU Zite, kemudian device info itu terbacanya cuma 3860 mAh. Jadi bayangkan layar 4K XDR dengan panel OLED hanya memiliki baterai 3860 mAh dan screen resolusinya 4K stuck, nggak bisa diatur. Jadi daya tahan baterainya masih tetap boros untuk Sony Xperia One Mark II ini. Saya mendapatkan screen on time 1 jam 45 menit dari 100 ke 52%. Cuman memang 50%-nya itu saya gunakan untuk gaming, kemudian untuk tes video 4K. Jadi benar-benar non-stop saya gunakan dan hanya mendapatkan screen on time 1 jam 45 menit. Dan walaupun udah pakai panel OLED, tapi entah kenapa Sony nggak bikin in-display fingerprint untuk kelas smartphone terbaiknya. Ya kalau misalkan fans Sony pasti bilang ya side mounted fingerprint seperti ini memang udah ciri khasnya Sony, jadi lebih baik side mounted. Cuman kalau menurut saya karena panelnya udah OLED akan lebih baik kalau fingerprintnya itu in display atau di dalam layar karena akan kerasa lebih fleksib. Apalagi harganya Sony Xperia One Mark II ini kan cukup mahal. Ya kalau fansnya menurut mereka side mounted itu ciri khasnya berarti ya nggak bisa maju gitu loh. Jadi kalau nggak mau menerima kritik ya nggak bisa maju untuk Sony ke depannya. Dan menurut saya ini kurang banget untuk side mounted fingerprint, jadi seharusnya udah in display fingerprint. Dan ngomongin Sony Xperia One Mark II juga pasti nggak bisa lepas dari kameranya yang diklaim memiliki teknologi yang sama dengan kameranya Sony, yaitu Alpha Series. Kamera belakangnya memiliki 3 lensa dengan resolusi yang ketiganya sama, jadi 12 megapiksel untuk lensa wide, 12 megapiksel untuk telefoto, dan 12 megapiksel untuk ultrawide, serta ada 0,3 piksel untuk sensor depth. Kemudian untuk selfie kameranya juga berbeda dengan flagship yang lain yang udah menggunakan resolusi 32 megapiksel. Sony Xperia One Mark II ini masih menggunakan 8 megapiksel. Oke, jadi ini adalah kamera depan dari Sony Xperia One Mark II. Ya, dia resolusinya cuma bisa Full HD, nggak bisa 4K seperti flagship Android yang lain. Jadi cuma hanya bisa di Full HD. Tapi dia memiliki teknologi yang namanya Intelligent Wind Filter. Jadi dia bisa menyeperit atau memisahkan antara suara angin dan original suara saya. Jadi dan fitur ini hanya bisa dipakai kalau misalkan kita pakai mic internalnya Sony Xperia One Mark II ini. Kalau misalkan kita pakai earphone gitu udah nggak bisa teknologinya. Dan kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kualitas mic-nya apakah benar-benar terpisah dengan baik, jadi suara saya terdengar lebih jelas. Dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya di mode kamera biasa ya, bukan mode Cinema Pro. Dan ini kita pakai lensa ultra wide, resolusinya 4K. Kalau di layarnya Sony Xperia One Mark II ini menurut saya cukup stabil. Coba saya sekarang jalan agak cepetan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau misalkan saya jalan dan kalau misalkan saya gerak nah, seperti itu. Dan apakah bisa di zoom? Oh, bisa. Jadi dia bisa di zoom sampai 3 kali optical zoom. Jadi ini ultra wide-nya dan ini di zoom sampai 3 kali. Kira-kira seperti ini. Dan kalau misalkan di zoom 3 kali, saya jalan, nah seperti ini. Dan sekarang adalah resolusi Full HD 60 fps. Nah kalau di fitur Full HD ini kita bisa aktifkan object tracking sekaligus video stabilization-nya. Kalau di 4K tadi nggak bisa. Nah object tracking biasanya udah sering saya jelaskan ya. Jadi kalau misalkan saya cari dulu sesuatu yang berangin. Nah ini
daun ini kan gerak-gerak ya. Kalau misalkan layarnya saya touch, nah dia akan ngikutin objek trackingnya nih. Nah jadi seperti itu objek tracking. Jadi nggak khawatir fokusnya hilang-hilang kalau kita pakai objek tracking di mode videonya. Sekarang kita bahas aplikasi bawaan dari Sony Xperia One Mark II, yaitu Photo Pro, yang diklaim memiliki teknologi yang sama dengan Sony Alpha Series. Dan menurut saya lebih suka UI-nya Sony Xperia One Mark II ini ketimbang kameranya Sony. Saya punya A6400 dan juga A6500 karena touchscreen-nya itu hanya untuk area untuk fokusnya aja. Sementara ini kan touchscreen semua. Dan dengan aplikasi ini kita juga bisa ganti lensa, bisa kita ganti lensa ke 16 mm atau kalau pengen lebih wide juga 24 mm atau 70 mm. Jadi untuk user interface-nya menurut saya gampang banget dan lebih easy daripada Sony Alpha Series. Kemudian di sebelah kanannya juga ada menu yang lengkap banget. Contohnya ada bukaan yang bisa kita atur kalau misal terlalu gelap atau terlalu terang. Dan ketika kita geser-geser itu ada haptic feedback yang rasanya enak banget, jadi nggak geter semua HP-nya, hanya ada di area yang kita geser-geser. Dan menurut saya feel-nya itu satisfying banget. Kemudian di bawahnya kita juga bisa atur untuk single shot autofocus, continuous autofocus, atau manual focus. Nah di manual focus ini menurut saya juga gila, ini sih keren banget ya, karena kita bisa atur untuk gambar mana yang fokus. Karena biasanya kan kalau yang udah expert itu paling males kalau pakai autofocus, karena biasanya fokusnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian juga ada fokus area, kita bisa atur wide atau center. Jadi bener-bener sama, mirip dengan Sony Alpha Series. Dan ini saya lagi coba untuk menangkap gambar yang gambarnya nggak mau ditangkap, karena kalau kalian lihat bunganya itu selalu tertiup angin. Dan yang menarik, fokusnya itu masih terlihat jelas dan bener-bener sharp banget. Jadi menurut saya kalau masalah kamera, Sony ini memang jagonya sih ya. Dan semua sensor kamera flagship semua smartphone lain itu juga pakai Sony. Kemudian di sini kita juga bisa atur ISO. ISO-nya itu mentok 1600. Pokoknya kalau kalian sudah terbiasa menggunakan kameranya Sony Alpha Series, itu benar-benar lebih enak ini. Dan mirip, tapi menurut saya lebih enak ini karena semua fungsinya touchscreen, nggak seperti Sony Alpha Series yang touchscreen-nya hanya untuk fokus. Dan kalau kalian lihat di menunya itu juga banyak banget, seperti ada white balance, kemudian ada single shot, kemudian ada flash dan lain-lain. Tapi yang paling saya suka adalah manual fokusnya sih, karena kayak nggak terlihat sama sekali dia bokehnya itu bokeh software. Jadi bener-bener bokeh yang terlihat natural, yang terlihat Sony banget gitu. Dan menurut saya ini bener-bener menarik. Dan sekarang kita akan coba burst shot-nya ya. Dia bisa sampai 100 foto sekaligus. Nah ini saya coba lempar-lempar sendal aja. Kita tangkap dulu sampai 3 kali dan nanti akan kita lihat hasilnya. Iya seperti itu. Dan untuk suara jepretannya itu juga mirip dengan kameranya Sony. Kemudian seperti yang dijanjikan, Sony Xperia One Mark II ini juga memiliki eye sensor atau eye tracking yang menurut saya juga cukup akurat dan cepat banget untuk menangkap mata. Kemudian lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu Cinema Pro. Nah di sini kita bisa setup dulu untuk looknya atau untuk color profile-nya, gradingnya ini kalian pengen seperti apa dan pilihannya pun juga cukup banyak. Kalau misalkan terlalu overexposure seperti ini kita bisa atur ISO-nya. Beda kalau Photo Pro tadi ISO-nya bisa sampai 1600, sedangkan untuk Cinema Pro dia ISO-nya sampai hanya di 800. Kemudian shutternya juga bisa kita ubah. Pokoknya bener-bener manual lah. Dan buat kalian yang expert suka fotografi, suka videografi, menurut saya Photo Pro dan juga Cinema Pro ini bakalan membantu banget. Kemudian untuk manual fokusnya pun juga bisa diatur dan enaknya kita tinggal pencet aja yang ada huruf A dan juga B. Maka untuk fokusnya itu kayak semacam diputer gitu lensanya ya. Dan menurut saya ini menarik dan kita juga bisa menentukan titik A dan juga titik B untuk pilihan fokusnya. Jadi fokusnya itu bener-bener bisa kayak lensa beneran gitu menurut saya. Kemudian untuk tampilannya juga enak banget. Jadi di bagian kiri di atasnya all files itu ada monitoring mic. Jadi kalau misalkan di situ tidak ada barnya, berarti mic-nya lagi nggak berfungsi. Jadi buat kalian yang suka bikin video, bener-bener
nyaman banget lah. Kemudian juga ada level metering, jadi kalau dia udah hijau berarti dia lurus, tapi kalau masih kuning-kuning ya menclek. Cuman yang menurut saya kurang ketika nge-record itu kita bener-bener nggak bisa atur lagi untuk ISO-nya, untuk shutternya. Beda banget dengan Sony Alpha series yang ada di kamera. Ketika nge-record kita masih bisa atur untuk ISO, untuk shutter, dan lain-lain. Tapi di Sony Xperia One Mark II ini dengan Cinema Pro-nya nggak bisa. Jadi kita harus hentikan dulu videonya dan kita atur lagi. Jadi kalau misalkan ada perubahan warna ya, kalau misalkan kalian lagi shoot di luar ruangan, kemudian tiba-tiba mataharinya tertutup awan gitu, itu harus di set lagi, jadi harus direkam ulang. Ketika ngerekam dia nggak bisa untuk diaktifkan. Yang bisa hanyalah fitur manual fokusnya. Tapi selain itu benar-benar harus di pause dulu videonya baru kita atur ulang. Kemudian penyakitnya Sony biasanya kalau misalkan kita shoot 4K itu pasti overheat atau over temperatur. Jadi harus nunggu dingin dulu kemudian bisa shoot lagi. Nah, di sini saya coba rekam 4K sampai 10 menit. Karena biasanya kan flagship dari smartphone lain itu 4K-nya juga dibatasi 10 menit. Jadi menurut saya 10 menit ya cukup lah. Dan lebih dari 10 menit belum over temperatur. Jadi menurut saya udah ada perbaikan lah dibandingkan Sony yang sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk fitur lain yang hanya ada di Sony, di HP lain tidak ada adalah Side Sense. Dimana ketika kita tekan 2 kali area edge-nya akan muncul one-handed mode. Yang jujur saya nggak pernah pakai karena rasionya udah nyaman kalau digunakan dengan satu tangan. Kemudian untuk sensor-sensornya juga udah fleksibel banget. Jadi udah ada NFC, ada gyro, ada kompas, ada proximity, dan sensor-sensor lainnya. Dan yang menarik, meskipun ini flagship, tapi Sony tetap memberikan audio jack. Dimana ini bukti kalau flagship itu masih bisa menggunakan audio jack. Dimana smartphone flagship lain udah ditinggalkan. Jadi buat kalian yang suka bikin video dan suka mencolokkan bukan hanya untuk earphone tapi juga untuk mic, menurut saya audio jacknya ini masih sangat membantu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Sony Xperia One Mark II ini. Dan apakah dengan harga 23 juta worth it untuk sebuah smartphone terbaiknya Sony? Kalau menurut saya pribadi kurang. Dengan berat hati saya bilang kurang karena saya suka banget dengan brand Sony dan 23 juta kurang. Mungkin kalau misalkan masuk resmi ke Indonesia dan dibanderol dengan harga yang sama dengan harga launchingnya di global sekitar 16-17 juta, menurut saya sih masih worth it. Tapi kalau udah 23 juta kurang sih ya. Dan untuk kameranya, saya juga suka. Kameranya meskipun tidak memiliki resolusi yang tinggi banget seperti flagship sekarang yang 64 megapiksel, 108 megapiksel, tapi menurut saya stabil karena ketiga lensanya memiliki resolusi 12 megapiksel yang stabil banget. Jadi kalau dari segi kamera, kemudian aplikasi Foto Pro, Cinema Pro, pokoknya intinya kalau dari segi kamera menurut saya sih oke banget. Kekurangannya adalah di baterai. Baterainya menurut saya terlalu boros, mungkin bisa dikasih software update untuk bisa menurunkan screen resolusinya agar baterainya bisa jadi lebih awet. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.